Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28, Halusinasi di Balik Bangku Putih. Aku cukup kelabakan, bingung mau menjawab apa, namun kehadiran Jia yang tiba-tiba di antara aku dan Pak Soleh cukup membuat pria itu melupakan pertanyaannya barusan. "Dek Jia, sini," panggil Pak Soleh saat melihat Jia yang tengah kesusahan mencari kursi kosong untuk makan. Kulihat Jia mulai berjalan mendekat ke arah kami. Kemudian, berhenti tepat di samping meja, sebelah kanannya Pak Soleh. "Iya, Pak," tanyanya. Terlihat belum ngeh dengan maksud dari panggilan Pak Soleh barusan. "Kamu lagi cari tempat duduk, kan? Kebetulan di sebelahnya Ferdi masih kosong. Jadi duduk aja di situ. Daripada kamu bingung mau nyari tempat lagi." Aku yang mendengar usulan kolegaku itu seketika mendongakkan wajah. Merasa tak berselera lagi dengan potongan paha ayam yang hampir kusendok tadi. Sedangkan Jia sendiri, dia melihat sekilas ke arahku masih dengan tampang penuh kebenciannya itu. Setelah Pak Soleh mengajak Jia untuk duduk dan makan bersama di meja kami, suasana yang tadinya biasa mendadak canggung sekali. Sudah begitu, aku merasakan aura sesak dan negatif di sebelah kiriku. Rasanya benar-benar mencekat di tenggorokan, sampai membuatku kesulitan hanya untuk mengambil napas. "Dek Jia, kalau saya nanya urusan pribadi boleh, lagian, ini udah kelar acara, loh." Celetuk Pak Soleh yang membuat kepalaku dan Jia menoleh bersama. Otomatis, hal kecil yang tak sengaja disaksikan oleh Pak Soleh itu langsung menimbulkan sebuah kecurigaan. "Tunggu, kenapa saya ngerasa kalau kalian berdua punya kesamaan, ya?" ujarnya dengan kedua mata menyipit. "Saya baru sadar, kalau muka kalian hampir mirip. Sudah begitu, kalian terlihat lebih cocok. Yang satu cantik, dan yang satunya ganteng. Benar-benar deh, pasangan good looking. Sudah begitu karir kalian juga bagus. Perfect, kalau punya anak pasti lucu." Entah mengapa, mendengar hal itu membuat Jia buru-buru beranjak dari tempat duduknya. Kemudian berpamitan untuk pergi lebih dulu. Aku yang melihat raut wajahnya berubah murung, lantas ikut beranjak juga dari kursiku. Entah mengapa, melihatnya begitu membuatku ingin secepatnya merengkuh tubuhnya yang rapuh. Pak Soleh yang melihat gerak-gerikku yang aneh, awalnya melayangkan protes. Apalagi, dia merasa kalau aku berniat untuk meninggalkan dirinya sendiri saat makan malam. Namun, saat melihat raut wajahku yang tampak mengeras, dia memilih untuk diam dan tak jadi menahan kepergianku. Setelah tak ada lagi topik yang perlu kami bicarakan, aku pun bergegas untuk pergi mengikuti Jia. Berjalan perlahan-lahan dengan jarak cukup jauh darinya. Dari sini aku bisa melihat punggung Jia mulai naik turun lagi, seperti waktu itu. Meskipun aku tak mendengar suara apapun, tapi aku yakin sekali kalau dia sedang menangis sekarang. Kulihat Jia mulai berbelok ke arah kiri, melewati jalan setapak yang mengarah ke area taman belakang hotel yang cukup sepi. Lalu, langkahnya berhenti di depan sebuah bangku bercat putih. Dia pun duduk di sana, dengan kepala terdongak menatap langit malam yang hari itu tampak mendung. Kemudian, sepersekian detik setelah itu, kulihat dia mulai menangis, mengusap permukaan wajahnya sendiri dengan punggung tangannya berulang kali. Haruskah aku mendekat? Ada perasaan bersalah sekaligus sesak saat melihatnya begitu. Namun, jika aku diam saja,
Bukankah aku akan mengulang kesalahan yang sama? Kupikir, cukup 2 tahun saja aku bertindak seperti orang bodoh karena telah mengacuhkan dirinya. Menilai jika keputusan Jia waktu itu benar, serta dapat membuatnya merasa lebih tenang. Nyatanya, kebungkamanku waktu itu malah menorehkan luka yang sangat mendalam padanya. Membuat sosoknya semakin jauh dariku hingga terasa susah sekali untuk diraih kembali. Oh, Jiaku, masih pantaskah diriku untuk bersamamu? Kukira, aku benar-benar menjadi sosok lelaki paling bodoh di dunia, karena baru menyadarinya sekarang. Menyadari bahwa keegoisanku waktu itu telah membuatmu begitu jauh dariku. Namun, setelah sadar kini, aku ingin kau kembali ke sisiku, mengulang tiap waktu yang sangat berharga. Menjadi sebuah momen yang paling indah hanya untuk disebut sebagai kenangan. Tanpa menunggu waktu lama lagi, ku dekati sosoknya yang tengah menangis itu. Kemudian menarik tubuhnya ke dalam dekapanku secara tiba-tiba. Jia yang sadar dengan kehadiranku awalnya meronta. Mencoba melepaskan diri dengan sekuat tenaga yang dia bisa. Namun, aku yang tak ingin melepaskan dirinya, semakin mengeratkan pelukan kami. Membuat Jia akhirnya menyerah dan menangis sekencang-kencangnya dengan tangan memukul-mukul dadaku. Lepas, Jia benci sama Om Ferdi, huhuhu. Kenapa dari sekian banyaknya orang, harus Om Ferdi yang Jia temui? Kenapa? Teriaknya membabi buta di depan wajahku. Aku sendiri tetap diam saat dia mulai menyumpah serampahi diriku ini. Memukuliku tanpa ampun, hingga tersalurkan semua amarah yang Jia pendam selama ini padaku. Sampai akhirnya, dia berhenti sendiri karena lelah. Lalu menenggelamkan kepalanya dalam kedekapan hangatku ini. Jia memang benci, tapi Jia juga gak bisa memungkiri kalau Jia masih suka sama Om Ferdi. Bukannya Jia ini bodoh ya? Karena masih mencintai orang yang udah menorehkan luka yang gak bisa dihapus sama waktu. Jia tahu, sangat tahu kok, kalau Om Ferdi cuma kasihan sama Jia. Dan menganggap Jia ini cuma anak kecil yang perlu diurus, supaya jadi lebih baik. Iya kan? Om Ferdi gak ada rasa apa-apa selama ini sama Jia, kan? Tanyanya beruntun dengan tangis yang masih pecah. Mungkin, waktu sudah mengubahnya menjadi sosok wanita yang lebih tegas dan berani. Tapi, di mataku Jia tetaplah sama. Seorang istri kecil yang begitu rapuh, hingga harus kujaga mati-matian untuk kedepannya. Kamu salah, aku gak pernah mikir begitu. Mungkin, awalnya memang aku cukup terganggu sama kehadiranmu. Tapi, seiring berjalannya waktu, aku sadar, kalau aku bukan cuma sekadar butuh. Tapi, aku sudah menganggap kamu sebagai rumah, tempatku untuk berpulang. Entah saat duka maupun suka, ataupun saat sulit maupun senang sekalipun. Kataku lembut seraya mengusap sayang puncak kepala Jia sayang. Aku bahkan lupa, kapan terakhir kali aku melakukan hal ini padanya. Terlalu lama berpisah, membuatku menjadi sosok yang dingin dan tak memedulikan sekitar. Sampai kondisi kesehatanku sendiri, mentalku anjlok, dan lagi aku terkena depresi ringan, serta gangguan tidur. Mungkin, selama 2 tahunan ini aku hanya tidur 10-15 menit saja sehari. Paling lama, sejam lebih sedikit. Aaron yang tahu kondisiku, mencoba membantu dengan mengajakku ke psikolog. Namun, sampai beberapa hari yang lalu aku belum juga pulih. Hingga tadi, saat aku tak sengaja mencium aroma tubuh Jia. Aku mulai merasakan rasa kantuk yang luar biasa. Sepertinya, kehadiran Jia memang sepenting itu untukku.
Jia yang mendengarku terus terang begitu kembali terisak. Lantas menangkup wajahku lembut dengan kedua tangannya itu. Mengusap permukaan pipi ini sayang, lantas meraihnya untuk semakin dekat ke arah wajahnya. Membuat pandangan kami bertemu lebih dekat saat itu juga. Jangan sakit, Jia nggak suka kalau Om Ferdi kenapa-napa. Ujarnya dengan pandangan mata begitu sendu melihat ke arahku. Aku bahkan bisa melihat ketulusan dari kelereng coklatnya itu. Yang membuatku menjadi serakah dan ingin membuatnya hanya bergantung padaku di saat yang sama. Kamu nggak marah, padahal aku pantas buat dibenci, Ji, dan kamu berhak soal itu. Balasku merasa tak terima dengan dirinya yang memaafkan sikapku ini begitu mudahnya. Namun, alih-alih marah, kulihat Jia malah tersenyum, menampilkan sebuah senyuman manis yang sudah lama sekali tak kulihat di wajahnya itu. Udah Jia bilang, sebenci apapun Jia sama Om Ferdi, Jia nggak bisa menampik kalau rasa cinta Jia itu lebih besar. Tuhan, bukankah aku begitu beruntung karena menemukan dirinya di dalam hidupku? Fer, kamu lagi ngapain berdiri di situ? Tanya Bima, salah satu kolegaku juga. Terlihat dia menatap ke arahku dengan raut penuh tanda tanya, saat melihat diriku yang berdiri termenung di dekat tanaman hias. Tunggu, jangan bilang tadi itu hanya lamunanku saja. Semua kata yang sempat aku ucapkan, serta pelukan hangat Jia, rupanya tidak nyata. Malah ngelamun lagi. Itu dicariin Pak Soleh loh. Katanya ada yang mau dia omongin. Bima berujar kembali, seraya menarik pergelangan tanganku untuk ikut pergi bersamanya. Aku yang masih tampak linglung, buru-buru melihat ke arah bangku taman yang Jia duduki tadi. Sayangnya, tidak ada siapapun lagi di sana. Apa mungkin aku tadi berhalusinasi? Bim, pas lo datang ke sini, ngeliat cewek lagi duduk di bangku taman gak? Tanyaku saking penasarannya. Bima hanya menggeleng pelan sebagai balasan. Enggak. Cuma pas gue mau nyamperin lo tadi, gue nggak sengaja papasan sama Pak Ilyas dan Jia di lobi hotel. Jia owners Happy Tea? Tanyaku cepat. Si Bima tersenyum tipis. Kenapa lo mendadak semangat gitu? Lo nggak ada rasa sama dia, kan? Dengerin gue Fer, kalaupun lo ada rasa, mending pendem aja tuh, dalam-dalam. Soalnya saingannya berat. Mendekatkan kepalanya ke arahku lagi, Bima lantas berbisik. Gue dengar kabar, Pak Ilyas calonnya dia. Ilyas, siapa sih? Melihat raut wajahku yang sepertinya tidak tahu menahu tentang Ilyas, Bima lantas menjelaskan. Hadeh, heran dah gue. Orang sepintar lo, bisa lemot juga ya, Fer. Maksud gue Ilyas Prambudi. Itu loh, CEO muda anaknya salah satu menteri BUM. Jangan bilang lo, masih nggak kenal. Aku langsung terdiam, di tempatku berdiri. Seolah-olah hatiku baru saja mendapat sebuah hantaman keras, hingga merasa sesak bukan main. Mereka tunangan? Balasku, bertanya. Bima tampak menggaruk bagian bawah dagunya, berpikir. Lalu tak lama setelahnya dia menggelengkan kepala lagi. Entah, tapi kalau lo penasaran kenapa nggak tanya ke orangnya langsung? Saran Bima yang membuatku menatap dingin ke arahnya. Kemudian, memilih untuk melangkah pergi. Meninggalkan Bima yang memanggil namaku dari belakang. Sepulangnya dari acara pertemuan bisnis itu, aku benar-benar kepikiran dengan omongan Bima. Merasa harap cemas, kalau berita tentang Jia dan Ilyas itu benar.
Sial, aku mendadak teringat omongan Mamah Vivi waktu di rumah sakit. Tentang, bagaimana jika ada pihak ketiga yang masuk dalam hubungan kami? Dan sekarang terbukti, dasar kau Fer, benar-benar pria payah. Selesai mengumpati diri sendiri, aku akhirnya membuka laptop. Mencari tahu informasi tentang Ilyas Prambudi itu selengkap mungkin. Dari pendidikan, hubungan pertemanan, usaha, sampai asmara. Pokoknya ku cari semua sampai dapat ke akar-akarnya. Hingga, mataku membulat sempurna saat menemukan satu foto seorang gadis di akun sosial medianya. Meskipun fotonya hanya dari belakang, tapi aku yakin kalau itu Jia. Terlebih lagi, caption yang tertera di statusnya otomatis membuatku langsung gigit jari di atas kasur. I'm really lucky to meet you. Tidak, seketika aku berteriak histeris hingga membuat Momi langsung mendobrak pintu kamarku yang tidak terkunci. Kenapa? Kenapa? Kamu lihat maling, kah? Momi bertanya, dengan pemukul bisbol di tangan. Sudah begitu dia masih memakai masker di wajahnya, yang kini tinggal sebagian di sisi wajah. Enggak Mom, Ferdi cuma kaget aja ngeliat foto orang. Aku menjawab lesu, yang kemudian mendapat jeweran gratis di telinga. Makanya buruan susulin bini kamu, lagian heran deh, ini udah hampir 3 tahun. 3 tahun loh, Fer. Kalau Momi jadi Jia udah Momi depak kamu jadi suami. Atau kalau perlu Momi cari yang lebih ganteng, tajir dan bertanggung jawab. Aku yang mendengar perkataan Momi, makin menundukkan kepala. Bukannya enggan menjawab, namun semua perkataannya memang benar. Lalu, 3 tahun itu bukan cuma angka ataupun tulisan, melainkan begitu banyaknya waktu yang terbuang sia-sia. Dan aku hanya berpasrah saja tanpa melakukan hal yang pasti. Aku akui, aku menyesal sekali soal ini. Diam, nyesel, kan? Kata Momi dengan nada tingginya. Terlihat sekali wanita yang melahirkanku itu sedang mengeluarkan unek-uneknya yang dia tahan selama ini. Umur kamu berapa sih, Fer? Ingat loh, kamu bukan anak kecil lagi. Kamu itu udah kepala 3, tapi kenapa sikapmu masih kayak anak TK? Sindir Momi makin menjadi-jadi. Badan aja gede, tapi nyali seciut benang. Kalau kamu nggak mulai usaha, Momi bakal hapus nama kamu dari warisan. Dan Momi nggak menerima kegagalan. Bawa Jia pulang, atau kamu Momi cincang? Abis sudah Momi mengeluarkan rasa kekesalannya itu. Lalu, dengan tampang yang masih berapi-api menatap diriku. Dia berjalan keluar kamar, dengan pintu yang sengaja dibanting keras dari luar. Aku yang masih duduk di atas kasur dengan tatapan sendu, melihat layar laptop. Hanya bisa mengembuskan napas berat seraya mengusap permukaan wajah ini kasar. Ayolah Fer, tunjukkan keberanianmu dan rebut Jia dari Ilyas itu. Semangatku sendiri. Paginya, aku berangkat kerja seperti biasa. Namun, saat langkah kakiku sampai di anak tangga terakhir, aku sudah dihadiahi tatapan perang oleh Momi. Begitu juga dengan Dedi. Dia yang biasanya sering menyuruhku untuk ngopi bersama sebelum pergi ke kantor, kini terlihat tak acuh. Sudah begitu, Dedi duduk membelakangi tubuhku dengan koran yang sengaja dia buka selebar wajahnya. Terlihat sekali enggan untuk disapa. Yang mengejutkan lagi, saat aku berniat untuk duduk sarapan. Di piringku, hanya ada tulisan dari saus sambal yang Momi buat. Tentang permintaannya. Yang menyuruhku untuk membawa Jia kembali ke rumah. Kamu nggak dapat jatah buat sarapan hari ini.
kata Momi tanpa menolehkan kepalanya ke arahku. Kamu juga gak bakal Dedi ajak ngopi sama main catur. Sahut Dedi tak mau kalah. Dan kita bakal diamin kamu selama Jia belum pulang juga ke rumah ini. Titik. Ancam mereka kompak, mirip anak set yang lagi ngambek. Aku sendiri hanya geleng-geleng kepala saja. Malas juga untuk menanggapinya. Toh, hari ini aku memang berniat untuk mulai berjuang. Apalagi setelah semalam aku melihat si Ilyas gencar mendekati Jia. Fix, pokoknya aku gak mau kalah dan kecolongan start juga. Hanya saja, semesta seperti tak berpihak padaku. Tepat setelah aku keluar mobil dan sampai di teras depan perusahaan, mataku tak sengaja menangkap kedua sosok itu yang tengah bersenda gurau bersama di jalan. Persis pasangan selebriti yang sering kulihat-lihat di televisi saat Momi menonton berita gosip. Sudah begitu, Jia tampak bahagia di samping Ilyas, yang terlihat tengah tersenyum lebar sembari menggenggam erat tangan kanannya. Aku merasa semuanya menjadi semakin rumit, dan tentu saja, itu semua bermula dari kesalahan yang aku perbuat sendiri. Ingin mengeluh, tapi aku tak bisa menyalahkan siapapun selain diriku sendiri. Mungkin ini karma, karena telah menyia-nyiakan orang yang paling tulus padaku, seperti Jia. Hahaha, aku tertawa getir. Menertawakan diriku sendiri yang tampak bodoh sekarang ini. Sekilas melihat ke arah Jia dan Ilyas yang begitu serasi. Masih berdiri berhadapan di seberang jalan. Pantaskah aku marah atau berteriak bila aku sangat cemburu menyaksikan kedekatan mereka berdua? Bersambung.